bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami membutuhkan Engkau sekarang. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami saat ini, sehingga kami boleh mengerti kebenaran ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran itu memerdekakan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah yang akan berbicara kepada kami secara pribadi. Oh, masing-masing sekarang ini. Ya Tuhan, sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkanlah mereka yang lemah, berikan penghiburan bagi yang susah, lepaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkanlah tangan-Mu bagi mereka yang membutuhkan mujizat ya Tuhan. Oh haleluya, kami percaya Tuhan, kami percaya sekarang bahwa Engkau akan terus bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan lewat roh dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau akan melawat kami pada pagi hari ini, dan Engkau akan menjamah kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya bahwa orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakannya. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah dan kami siap Tuhan mendengarkan suara-Mu. Hamba-Mu siap menyampaikan kebenaran-Mu, karena firman-Mu berkata, hamba-Ku yang Kuutus dialah akan menyampaikan firman-Ku, sebab Aku telah mencurahkan Roh-Ku yang tidak terbatas atasnya. Oh, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, segala kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Immanuel, Engkau Tuhan yang menyertai kami, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Haleluya. Haleluya. Namanya disebut. Amin. Oh, haleluya, 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 haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kamu yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Namanya disebut Immanuel. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Shalom. Kita buka langsung dari Filipi pasal 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. Dengan tema pagi hari ini, ketaatan adalah kemenangan. Ketaatan adalah kemenangan. Ayat 8 sampai 11. Demikian ada tertulis, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketaatan adalah kemenangan. Yang namanya ketaatan
itu ketaatan memang berat, saudara. Ya, yang namanya taat itu berat. Contohnya aja, kalau misalnya firman Tuhan katakan A, lalu kadang-kadang logika kita mau B. Lalu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki berat, saudara. Oleh karena itu banyak orang yang mengalami kekalahan. Karena ketaatan memang berat. Tetapi saya mau beritahu bahwa ketaatan itu adalah kemenangan, saudara. Jadi kalau orang-orang yang taat itu adalah pemenang-pemenang yang luar biasa. Itu sebab saya katakan bahwa ketaatan itu berat. Karena seringkali orang-orang lebih suka mengikuti kata hatinya dan pikirannya ketimbang mereka taat kepada kebenaran. Sehingga mereka tidak bisa mengalami kemenangan, tetapi kekalahan dan kekalahan dan kekalahan. Karena orang yang taat itu adalah pemenang yang luar biasa. Oleh karena itu, kita harus melatih yang namanya ketaatan. Harus melatih. Melatihnya bagaimana? Dalam soal yang kecil. Dalam soal prinsip. Dalam soal komitmen dengan Tuhan. Kita mulai melatih diri dalam hal-hal yang kecil. Sehingga kita bisa taat dalam hal-hal yang besar. Sekalipun itu berat, tetapi kita melakukannya, maka kita akan mengalami kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Ingat firman Tuhan tadi yang kita baca, bahwa Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Berat gak? Berat. Untuk Yesus sampai mati di atas kayu salib itu berat, saudara. Dia harus mengalami penghinaan, mengalami persoalan masalah badai, tekanan, dan sebagainya. Berat. Tetapi dia taat sampai mati. Dan ketika dia taat, dia memperoleh berkat yang luar biasa dari Bapa di surga. Nama di atas segala nama. Semua berlutut, semua lutut bertelut menyembah Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemenangan karena ketaatannya. Yang kedua, ingat Petrus. Waktu Yesus berkata kepada Petrus, tebarkanlah jalamu di atas perahu. Petrus katakan, Guru, sudah sepanjang malam, sepanjang hari, sepanjang malam saya menebarkan, menjala ikan, maksudnya. Tetapi saya tidak memperoleh satupun ikan. Tapi apa yang terjadi? Petrus, karena dia taat, karena Tuhan yang menyuruhnya, memerintahnya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan yang berikan perintah kepada Petrus. Dengan kata lain begini, ya saya tahu sepanjang hari, sepanjang malam kamu mencari nafkah, kamu menjala ikan, kamu memancing ikan, mencari ikan, tapi tidak dapat satupun. Iya kan? Seperti itu kira-kira. Tetapi sekarang Tuhan katakan, saya perintahkan kamu sekarang untuk menebarkan jalamu di atas perahu. Kira-kira apa yang dipikirkan oleh Petrus saat itu? Hah? Seperti sekarang mungkin orang bilang mengabaikan perintah Tuhan. Ah, gampanglah. Gampang. Ibadah gampang. Tuhan gampang. Firman-Nya gampang. Wah, digampang-gampangin. Nah, ini. Ya, tapi Petrus sebaliknya enggak. Petrus enggak berpikir seperti itu. Apa yang Petrus ketaatan? Petrus berkata, karena Tuhan yang mengatakannya, karena Tuhan yang
memerintahkannya, maka aku akan melakukannya. Ketaatan adalah kemenangan. Apa yang terjadi setelah Petrus taat melakukan perintah Tuhan walaupun itu di luar logika manusia? Udah sepanjang malam gak dapat ikan, disuruh tebar lagi jalaknya. Coba, kira-kira bagaimana? Tetap itu di luar logika, ya kan? Udah capek begadang sepanjang malam, gak ada ikan, malah disuruh tebarkan jalak di tempat yang sama yang gak ada ikannya. Tapi karena Petrus taat sama firman Tuhan, Petrus taat sama apa yang Yesus katakan, maka dia mendapatkan ikan berperahu-perahu penuhnya sampai mau sobek itu jalak. Perahu penuh dengan ikan. Berkatnya melimpah, saudara. Berkatnya melimpah. Jadi kalau mau taat, tinggalin tuh logika pikiran kita, pikiran manusia. Tinggalkan. Orang yang taat adalah orang yang sedang menang. Saya senang dengan perkataan ini. Tuhan langsung bicara sama saya. Kalau kamu mau menang, kamu harus taat. Karena orang yang taat, orang itu sedang menang. Sedang, ngerti nggak? Waktu kita taat itu kita sedang menang. Kan itu sangat bersyukur. Ya, perkataan Tuhan luar biasa. Sekali lagi, waktu kita taat itu kita sedang menang. Makanya saya bilang lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Manusia nggak bisa apa-apa sama kita. Berkatnya paling 1 botol. Tapi kalau Tuhan yang memberkati, berlipat-lipat kali ganda, saudara. Ini yang saya maksud. Orang yang taat adalah orang yang sedang menang. Makanya belajar taat. Belajar taat. Nah, jadi yang harus kita ingat juga bahwa ketaatan itu tidak datang dengan sendirinya. Nggak datang dengan sendirinya. Kita juga nggak bisa misalnya habis berdoa langsung taat. Nggak bisa. Jadi harus bagaimana? Ketaatan butuh perjuangan dan latihan. Maka tadi saya bilang, kita harus punya prinsip sebagai anak Tuhan dan harus punya komitmen sama Tuhan. Kalau ibadah mulai jam 10, jam 9 udah siap semua. Jangan ibadah jam 10 mulai, jam 10 baru pada bangun. Bangun, belum mandi, belum makan, belum apa-apa. Nah, itu namanya nggak ada komitmen sama Tuhan. Yang beginian mana mau berharap menang? Yang beginian mana bisa berharap untuk diberkatin? Jauh. Jauh. Jauh, saudara. Maka dari itu, saya sangat bersyukur kalau Tuhan pagi ini bisa bicara masalah ini. Dan tadi setan mau coba-coba bikin saya marah, ya kan? Dan mau supaya saya tutup ibadah ini pagi ini. Lalu saya udah mau angkat kaki untuk berangkat pergi. Ini setan punya kerjaan. Dia mau intimidasi pikiran saya. Karena dia nggak mau saya sampaikan ketaatan ini kepada orang-orang, pada anak-anak Tuhan dimanapun engkau sedang berada saat ini. Mulailah dari sekarang belajar untuk mentaati walaupun itu berat. Dan ketaatan itu adalah perjuangan. Berjuang, tahu nggak berjuang? Kalau orang berjuang itu seperti apa? Kalau mau jadi orang taat mesti berjuang dan mesti latihan. Dari soal-soal yang kecil. Dari soal-soal yang kecil. Ya. Sambil kita memandang kepada Yesus, kita belajar taat, latihan, berjuang. Memang berat, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, mau taat tuh sangat berat. Kayaknya kita lebih suka jalanin apa yang ada dalam hati kita dan pikiran kita daripada kita jalanin apa yang Tuhan kehendaki. Makanya saya katakan yang namanya taat itu berat. Harus latihan dan harus berjuang. Sambil memandang kepada Yesus, memandang kepada salibnya, memandang kepada pengorbanannya. Kita lihat Yesus taat sampai
sampai mati di atas kayu salib. Pandang dia waktu kita mau belajar taat. Yesus, aku mau melihat engkau. Aku mau melihat engkau di atas kayu salib menderita. Aku mau melihat pengorbananmu. Engkau taat sampai mati di atas kayu salib. Engkau tidak mau tunduk kepada iblis. Engkau mempermalukan iblis di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus mendapatkan kemenangan. Nama di atas segala nama. Saudara mau setan tunduk sama saudara? Saudara mau kuasa kegelapan roh-roh jahat tunduk kepada saudara? Taat sama firman Tuhan. Saudara mau melihat kemenangan? Taat sama firman Tuhan. Taat. Ya. Mulai sekarang saudara yang dikasih Tuhan, dengan ketaatan kita harus melewati semua perjuangan untuk atau supaya kita bisa taat. Harus lewatin perjuangan, harus lewat latihan. Saya jadi gembala, jadi hamba Tuhan, jadi seorang ibu, jadi seorang bapak yang harus ngayonin begitu banyak orang di mana-mana, saudara. Apalagi dalam keadaan seperti ini sekarang. Iya kan? Bagaimana saya bisa sampai hari ini terus berada dalam kemenangan dan kemenangan? Karena saya tidak berhenti belajar untuk taat. Tidak pernah berhenti belajar untuk taat. Sekalipun saya harus dihina, mungkin harus dimaki-maki orang, mungkin harus dieluk-eluk, dijelek-jelekin orang, mungkin banyak orang yang akan memberontak terhadap saya. Tapi saya harus berjuang. Dan saya harus melewati semuanya, sehingga saya memperoleh hati yang taat sama Tuhan. Saudara, kalau kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita pasti mau tunduk atau taat sama Tuhan. Tapi kalau kita lebih memikirkan apa yang ada dalam pikiran kita, saya mau, saya mau, saya mau, saya mau, bukan Tuhan yang mau, itu repot, saudara. Nggak bakalan bisa ada kemenangan. Jadi, saudara, ini yang terpenting, yaitu berjuang. Saya ajak saudara mulai hari ini berjuang dan melatih diri saudara untuk taat kepada Tuhan daripada taat kepada dunia ini atau taat kepada pikiran kita sendiri. Yang kedua, jadi tadi yang pertama adalah ketaatan. Ketaatan adalah kemenangan. Pada saat seseorang taat, maka dia sedang menang. Oh, luar biasa. Saya senang banget. Coba, ketika saya taat, saya sedang menang. 1, 2, 3. Ketika saya taat, saya sedang menang. Ya kan? Kelihatannya mudah ya. Tapi untuk taat tuh kenapa sulit? Itu sebab saya ajak terus belajar untuk disiplin dan melatih diri untuk taat sama Tuhan. Belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Yang kedua, saat ini banyak orang mati karena ketakutan. Banyak orang sakit karena ketakutan. Jadi roh ketakutan sedang
melanda dunia ini saat ini. Bukan virus, ketakutan. Itu virus yang paling mengerikan dan menakutkan. Kalau bilang, kamu jangan takut. Kadang kamu bilang, iya saya nggak takut. Tapi sebenarnya, benar apa enggak? Dalam hati kita ada rasa ketakutan. Dan itu yang sangat menakutkan justru. Bukan virusnya, tapi ketakutan. Itu sangat jahat, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, itu pengalaman saya. Itu pengalaman saya. Jadi, saya memang mengerti bahwa saat-saat ini atau masalah-masalah yang melanda hari-hari ini sangat serius, saudara. Iya kan? Di mana-mana kacau, orang cari obat-obatan. Di mana-mana orang kacau balau mencari oksigen. Tabung habis oksigen kosong, tabung kosong. Bahkan sekarang terjadi banyak penipuan. Orang-orang berbondong-bondong menipu dalam hal penjualan obat-obatan dan penjualan oksigen, penjualan tabung. Begitu banyak sekarang sedang terjadi, membuat orang semakin takut. Iya kan? Sekarang. Jadi saya mau katakan yang lebih menakutkan buat saya setelah saya berpikir-pikir, ini mah bukan urusan virus, bukan urusan COVID-19 lagi. Urusannya adalah ketakutan. Dengar kabar apa sedikit udah takut. Gak usah kita yang alamin. Kita dengar orang lain aja atau keluarga kita, langsung tiba-tiba rasa takut itu datang. Serius, saudara. Sangat serius. Nah, yang membuat saya justru takut adalah bahwa lepasnya roh ketakutan. Saat ini iblis sedang melepaskan roh ketakutan, sehingga semua orang dibelenggu, dicengkeram dengan ketakutan. Padahal Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan sama anak-anaknya. Yang Tuhan berikan adalah roh yang membangkitkan kasih, membangkitkan keberanian, bukan ketakutan. Jadi kira-kira takut tuh dari siapa dong? Dari siapa? Iblis. Ngomong yang keras. Iblis. Hah? Iblis. Dari iblis. Jadi, terus bagaimana caranya? Kalau timbul rasa takut, langsung kita pegang aja dada kita ini. Katakan, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada saya. Roh Tuhan ada padaku. Saya percaya roh keberanian ada di dalamku. Karena Tuhan telah memberikan saya roh yang membangkitkan keberanian dalam nama Yesus. Tuh, terus sampai ketakutan itu hilang. Sampai ketakutan itu hilang. Atau kita bisa katakan, hai jiwaku jadilah tenang. Hai jiwaku jadilah tenang. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan saya roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan keberanian. Roh yang membangkitkan kasih. Nah, jadi Tuhan tidak pernah mendatangkan ketakutan dalam hidup kita. Itu harus kita camkan baik-baik. Dan saya percaya bahwa ini semua adalah konspirasi daripada setan. Ini pekerjaan iblis, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika persoalan melanda di mana-mana,
ketika persoalan melanda di mana-mana, iblis mulai berkonspirasi. Mulai dia yang membuat manusia, anak-anak Tuhan dalam ketakutan. Jadi ketika itu masalah persoalan datang, langsung dia lepaskan ketakutan, roh ketakutan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, satu-satunya jalan, jangan pernah membuka celah. Jangan pernah membuka celah sedikit aja untuk dia, untuk si setan ini. Karena kalau kita membuka celah, maka iblis akan memakai celah itu sebagai pintu masuk. Pintu masuknya untuk menjadi pintu masuk memberi ketakutan kepada kita. Jangan ada celah. Kalau ada celah sedikit aja di dalam hati kita atau dalam hidup kita, maka dia akan menjadikan celah itu pintu masuk memberi ketakutan buat kita. Saya percaya saudara ngalamin yang namanya ketakutan. Kamu pernah ngalamin ketakutan nggak? Bagaimana kalau orang ketakutan? Tegang, gemetar, ya kan? Cemas, nggak bisa tidur, mikir terus. Itu semua kita pernah ngalamin. Tapi kalau kita belum ngerti, maka kita akan terus dikuasai oleh ketakutan ini. Tetapi kalau kita sekarang sudah mengerti bahwa kita harus taat kepada kehendak Tuhan, yaitu berani menghadapi semua masalah dan persoalan dengan tidak takut dan gemetar. Firman-Nya katakan, jangan takut terhadap mereka. Mereka itu siapa? Kalau nggak salah dalam Ulangan 30 tuh, apa Ulangan 31. Jangan takut terhadap mereka. Kemarin kayaknya saya kirim tuh firman-Nya. Itu kemarin Tuhan katakan. Saya tanya, mereka siapa Tuhan? Mereka itu semua kuasa-kuasa gelap, roh-roh dunia, roh-roh jahat. Mereka itu adalah kesakitan, sakit penyakit. Mereka itu adalah COVID-19. Mereka itu adalah segala penyakit. Mereka adalah musuh-musuh kita. Tuhan katakan, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, jangan tegang. Tuhan bilang, aku menyertaimu. Aku menyertaimu. Nah, mau taat nggak sama kehendak Tuhan? Kalau mau taat sama kehendak Tuhan, kamu menang. Menang terhadap COVID, menang terhadap kuasa kegelapan, menang terhadap kemiskinan, menang terhadap kekurangan, menang terhadap apa saja. Pasti menang. Ya. Jadi kalau kembali lagi kepada ketakutan, kalau keluarga sudah dikuasai dengan ketakutan, maka keluarga itu akan cenderung mudah ribut. Misalnya contohnya saya sebagai orang tua. Misalnya contohnya saya tadi. Saya udah merasa sedikit cemas. Karena jam ibadah udah mau mulai jam 10. Saya cemas orang-orang di sana sudah pada tunggu dan kita belum siap. Nah, langsung saya berdiam diri, langsung saya berdoa. Saya minta Tuhan kuasai hati saya dan pikiran saya supaya saya nggak cemas. Dan saya katakan, Tuhan, Engkau tahu hati saya. Saya mau ibadah ini berjalan dengan baik. Walaupun hanya melalui live stream. Puji Tuhan, ketika saya taat,
pengerja atau pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang harus mempersiapkan tiba tepat pada waktunya. Artinya apa tuh? Artinya ketika saya taat, saya menang, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, coba kalau tadi saya terus dalam ketakutan dan kecemasan, pasti pengerja itu belum sampai. Percaya nggak saya bilang? Sengaja, setan sengaja, dia bikin terus kita kesal. Nah, ini contoh kecil. Contoh kecil. Saya senang saksikan hal-hal seperti ini karena saya senang berkomunikasi dengan Tuhan. Saya paling senang berkomunikasi dengan orang-orang di surga, dengan Tuhan yang ada di surga maksudnya. Nah, jadi saya bisa lihat cara Tuhan bekerja dalam hidup saya. Demikian dengan saudara. Saudara harus berkomunikasi dengan Tuhan dan harus lihat. Kalau saya begini jadinya apa, kalau saya begini jadinya apa. Nah, belajar. Itu namanya kita mau belajar taat, saudaraku. Ya. Jadi kalau di dalam keluarga sudah dikuasai ketakutan, maka bisa jadi keributan. Nah, contohnya lagi tadi. Kalau misalnya tadi saya terus takut dan cemas, saya nggak komunikasi dengan Tuhan, maka pengerjaannya akan datang terlambat. Jadi ribut nggak? Jadi ribut apa enggak? Jawab dong. Jadi ribut. Pasti jadi ribut. Itu maunya siapa? Maunya setan. Nah, namanya sebagai hamba Tuhan mengerti kehendak Tuhan. Saya mengerti kehendak Tuhan. Sehingga saya memperoleh kemenangan. Dapat memberkati banyak orang yang saat ini sedang mendengar firman Tuhan lewat live stream. Amin, saudara. Nah, ya. Jadi jangan sampai keributan-keributan dalam rumah tangga terjadi. Dan hari-hari ini banyak sekali keributan-keributan dalam rumah tangga. Hari-hari ini terjadi karena apa? Karena roh ketakutan sedang melanda. Orang kalau takut di dalam keluarga, dalam rumah tangga kan bingung. Aduh bagaimana ini, aduh bagaimana itu, aduh bagaimana ini, aduh bagaimana itu. Akhirnya nggak bisa fokus, ya kan? Jadi ribut di dalam rumah tangga. Nah, ini karena roh ketakutan. Maka saya bilang ngeri. Bukan virusnya yang menakutkan, tapi ketakutan ini. Jadi setiap orang yang kena virus ini selalu saya sampaikan, jangan takut. Jangan tegang, santai saja. Begini, kasih aturan. Udah, selesai. Lalu berdoa buat mereka. Besok tanya lagi, bagaimana keadaan? Aman? Puji Tuhan, aman. Besok tanya lagi, bagaimana keadaan hari ini? Aman? Puji Tuhan, aman. Bagaimana keadaan hari ini? Sudah sembuh, puji Tuhan. Bagaimana keadaan hari ini? Sudah pulih, puji Tuhan. Ya kan, betul? Kan enak begitu. Jadi nggak usah ketakutan, ya. Nah, tetapi tentunya kita harus tetap berjaga-jaga dan waspada, ya. Berjaga-jaga dan waspada. Ketakutan adalah soal jiwa di dalam sini, soal jiwa kita dan soal roh yang membelenggu kita. Bahaya, saudara, ya. Jadi kalau ada ketakutan di dalam hidup kita, dalam hati kita, mari kita langsung saja katakan, hai jiwaku jadilah tenang. Katakan aja firman Tuhan, Tuhan tidak pernah mendatangkan roh ketakutan buat saya, tapi roh yang membangkitkan keberanian. Puji Tuhan. Kita juga bersyukur, kita nggak perlu takut, karena kita punya senjata. Kalau dulu saya senang selalu ingatkan anak-anak Tuhan bahwa kita punya senjata yang luar biasa. Firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 19 katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang dapat membahayakan kamu. Wah,
Itu senjata. Itu selalu saya ingat dari dulu sampai selama-lamanya. Kita pun harus ingat. Tanam ini dalam hatimu, sehingga ketika ada ketakutan, kamu bisa ucapkan firman ini setiap hari. Saya punya kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang dapat membahayakan saya. Tidak akan ada yang dapat membahayakan keluarga saya. Tiap hari, saudara, ingat baik-baik ini. Markus 10 ayat 19. Tanamkan ini. Kalau perlu saudara hafal, masuk di dalam hati dan pikiran. Ya, saya selalu pegang senjata. Senjata yang kedua yang selalu saya ucapkan tiap hari. Saya punya Allah sumber damai sejahtera. Saya punya Bapa Yahweh yang ada dalam kerajaan sorga. Dia adalah sumber damai sejahtera yang akan menghancurkan iblis di bawah kaki saya. Itu adalah senjata saya yang kedua. Yang ketiga, selalu saya katakan ada tertulis bahwa Yesus Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan kuasa-kuasa roh-roh jahat yang ada di atas dunia ini, yang di atas langit ini, dan Dia telah memberikan kemenangan-kemenangan dan telah menunjukkan kemenangan-kemenangan kepada iblis. Itu adalah senjata. Senjata-senjata ini mesti ada sama kita, sehingga roh ketakutan yang dilepaskan oleh iblis itu diangkat, dilepaskan, dibebaskan kita dari ketakutan yang membelenggu. Puji Tuhan bahwa kita punya banyak senjata. Banyak kalau saudara baca firman Tuhan. Banyak senjata yang Tuhan kasih buat kita. Jadi saudara yang saya kasihi, di masa relaksasi PPKM ini, apa tadi PPKM? Adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya. Sekarang yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk minimalisir penyebaran COVID-19 ini. Ya. Sekarang yang sedang dilakukan sekarang. Maka apa yang harus kita perbuat adalah ekstra hati-hati dan waspada, ya. Jangan anggap sepi, jangan main-main, ya, dengan keadaan ini. Namun tidak menjalaninya dengan ketakutan. Kita boleh hati-hati, waspada, ya. Tetapi kita jalani semua ini bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keberanian. Karena mempercayai bahwa Tuhan menyertai kita, Immanuel. Jadi kita berani karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Dia tidak pernah berdusta. Bahwa Dia akan ada bersama dengan kita senantiasa. Jadi kita nggak usah takut-takut, cemas-cemas, tegang-tegang, dan sebagainya. Tetapi kita memang harus hati-hati dan waspada. Jadi yang pertama sebagai penutup, harus taat. Harus taat sebab orang yang taat adalah orang yang sedang menang. Taati kehendak Tuhan. Yang kedua, marilah kita di masa ini ekstra hati-hati dan waspada. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keberanian. Karena mempercayai ada Tuhan menyertai kita, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Engkau mengajar kami untuk taat. Engkau mengajar kami untuk tidak takut. Engkau sendiri yang berkata bahwa Engkau menyertai kami. Engkau sendiri yang berkata bahwa kami tidak perlu takut terhadap musuh-musuh. Karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Karena yang menyertai kami lebih banyak daripada mereka. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau mempersenjatai kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pada siang
hari ini. Oh haleluya. Ya Tuhan yang baik, layakkanlah kami anak-anak-Mu datang terus menghampiri hadirat-Mu. Biarlah kami anak-anak-Mu terus berada dalam hadirat-Mu yang kudus untuk memohon tuntunan-Mu siang dan malam, agar kami dapat menjalankan dengan benar tanggung jawab kami Tuhan, sebagai orang tua, sebagai hamba-hamba Tuhan, dalam mengatur rumah tangga, dalam mengatur pekerjaan Tuhan, dalam mengatur pelayanan, bertanggung jawab, membimbing anak-anak, membimbing domba-domba Tuhan, hanya di dalam terang firman-Mu. Oleh karena itu hamba ucapkan, kerajaan Tuhan datanglah, dan kehendak Tuhanlah yang jadi atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atas rumah tangga anak-anak Tuhan, atas seluruh keluarga kami pribadi lepas pribadi, atas pekerjaan Tuhan, atas gereja-gereja Tuhan. Oh haleluya, di dalam kebenaran yang sejati, firman-Mu Tuhan adalah kebenaran yang sejati, dengan keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, ketenangan, kemakmuran, keberhasilan, keberuntungan, dengan sukacita dan damai sejahtera surgawi. Inilah ucapan hamba-Mu dengan iman di hadapan-Mu ya Bapa. Bagi anak-anak muda Tuhan, tunjukkanlah jalan yang benar bagi mereka, agar dapat mengambil keputusan tepat, dapat memilih teman dalam pergaulan dan teman hidup yang berkenan kepadamu. Ya Bapa yang baik, jauhkanlah dari kami kehidupan yang kebiasaan dan keinginan hanya mencari yang mudah, yang enak, dan yang menguntungkan diri sendiri. Jauhkan semua itu dari diri kami ya Tuhan. Tetapi biarlah kami semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ini senantiasa belajar dari kehidupan di tengah-tengah masalah, sehingga menghadapi masalah apapun tetap siap bertanggung jawab dan tetap melakukan yang benar, dan terus berkenan kepadamu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dalam nama Yesus. Inilah doa hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu terus berani berjuang dan melatih diri untuk menjadi orang-orang yang taat akan kehendak Bapa di surga, sehingga kami boleh terus hidup dan menikmati kemenangan, dan kemenangan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkanlah mereka yang lemah, berikan penghiburan kepada mereka yang susah, lepaskanlah mereka yang terikat, lepaskanlah mereka yang terbelenggu, ulurkanlah tangan-Mu bagi mereka yang membutuhkan mujizat saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sesungguhnya kami sangat percaya kami akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang benar. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah mendengar perkataan kami. Tuhan telah mendengar doa kami. Tuhan selalu mendengar doa kami, dan Tuhan telah menjawab doa kami. Kami percaya bahwa kami mulai hari ini kami terus belajar taat, kepada kehendak Tuhan. Kami boleh mengalami kemenangan dan kemenangan. Dan kami percaya firman Tuhan telah membebaskan dan melepaskan kita dari roh ketakutan yang sedang melanda dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kerajaan-Mu datanglah, dan kehendak-Mu lah yang jadi. Dan diberkatilah kamu sekalian yang telah mendengar, menerima firman Tuhan, dan bertindak sesuai firman Tuhan. Dan siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus. Persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini. Sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kembali untuk mengangkat kita semua orang percaya bersama, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.